Lebih dari 55% jamaah haji Indonesia saat ini adalah perempuan. Jadi untuk pertama kali, ketika kami pertama kali memegang amanah perhajian, pertama kali pula kami launching haji ramah perempuan. Fikih perempuan itu ternyata lebih ribet dari fikih laki-laki, sehingga perempuan perlu banyak konsultasi, melakukan pertanyaan kepada pembimbing ibadah. Nah, kalau perempuan nanya tentang soal fikih keperempuanan kepada pembimbing yang laki-laki kan ada rasa segan, nggak enak. Kalau sesama perempuan kan enak. Seberapa pengaruh atau seberapa pentingnya peran perempuan dalam mendukung kualitas pelayanan dan juga keberhasilan penyelenggaraan haji? Tidak semua yang merindukan Baitullah dipanggil pada waktu yang sama. Namun, setiap yang dipanggil berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Data penyelenggara haji tahun 2025 menyebutkan bahwa lebih dari 55% jamaah haji Indonesia saat ini adalah perempuan. Fakta ini menegaskan bahwa perempuan memiliki kebutuhan dalam menjalankan ibadah haji yang selaras dengan pentingnya transformasi pelayanan haji di Indonesia. Inilah dia Jelita, spesial edisi khusus Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Menteri Haji dan Umroh Bapak Muhammad Irfan Yusuf dalam perempuan dalam transformasi pelayanan haji di Indonesia. Dan Bapak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik ya Pak ya. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir di Jelita, dan juga saya mau menyampaikan selamat atas apresiasi penyelenggaraan haji yang tahun ini sangat bersejarah karena pertama kali di bawah Kementerian Haji dan Umroh yang kemudian dilihat selama proses transisi tapi perjalanannya sangat smooth. Kemudian tertata dan juga bisa menekan angka kematian 25% jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Ada tanggapan Pak terkait dengan kesuksesan itu Pak? Tentu ini adalah kerjasama semua pihak, baik dari tim kami Kementerian Haji pusat sampai ke daerah-daerah, beberapa kementerian lembaga yang banyak mensupport kami, dan terutama juga teman-teman petugas haji yang memang kita siapkan untuk itu, untuk melayani jamaah haji, dan alhamdulillah apresiasi memang datang dari berbagai pihak. Tapi kemarin ada evaluasi haji, saya sampaikan kepada teman-teman, sudah apresiasi sudah cukup, puja-puji cukup, terima kasih sudah cukup, sekarang kita mulai menyiapkan haji untuk tahun 2027. Oke, berarti sekarang sedang mempersiapkan untuk tahun 2027 ya Pak? Ya. Oke, seperti yang kita tahu bahwa 55% jamaah haji Indonesia adalah perempuan Pak. Ini kan menunjukkan bahwa perempuan itu bukan hanya menjadi bagian dari penyelenggara haji saja Pak, tapi juga menjadi mayoritas jamaah yang tentunya memiliki kebutuhan dan tantangan tersendiri. Bagaimana Kementerian Haji dan Umroh melihat fakta tersebut yang kemudian menjadi landasan untuk bisa memberikan dan menghadirkan transformasi pelayanan haji yang responsif terhadap jamaah perempuan, Pak? Jadi untuk pertama kali, ketika kami pertama kali memegang amanah perhajian, pertama kali pula kami launching haji ramah perempuan. Selain dua hal, ramah lansia dan ramah disabilitas, tahun ini kita ramah perempuan. Tentu itu bukan sekedar slogan ya, kita wujudkan dalam berbagai kebijakan kita. Kebijakan kita pertama, jumlah petugas haji kita naikkan. Tahun ini sekitar 33%. Hampir berarti sepertiga ya dari itu. Dan ini angka terbesar selama sejarah perhajian. Kemudian petugas bimbingan ibadah kita naikkan juga semuanya. Kemudian Amirul Hajj tahun ini perempuannya 2 dari 15. Tahun lalu biasanya cuma satu, tahun ini 2. Memang belum angka yang signifikan sesuai dengan persentase, tapi memang sudah suatu hal yang upaya kita untuk menghormati atau memberikan akses yang lebih mudah pada perempuan. Kenapa harus ada pembimbing ibadah perempuan lebih banyak? Karena sebenarnya fikih perempuan itu ternyata lebih ribet dari fikih laki-laki, sehingga perempuan perlu banyak
konsultasi, melakukan pertanyaan kepada pembimbing ibadah. Nah, kalau perempuan nanya tentang soal fikih keperempuanan kepada pembimbing yang laki-laki kan ada rasa Segan, segan, ya, nggak Pak. enak. Kalau sesama perempuan kan enak. Sehingga itulah salah satu yang membuat kita Oke, baik. Berarti itu adalah langkah konkret dan inovasi ya, Ya, Pak, dari ya. Kementerian Haji saat ini untuk bisa tadi transformasi bukan hanya sekedar dari visi saja, tapi juga langsung dirasakan oleh jamaah betul. perempuan, Pak. Dan itu ada Bapak mendengar tanggapannya gitu nggak, Pak, untuk yang Tentu inovasi ini, Pak? alhamdulillah ini banyak mendapat respon tentu, tapi saya kan nggak pantas kalau saya mengatakan ini saya mendapatkan respon. Ini kan bisa lihat respon dari masyarakat, berbagai media menyampaikan itu. Tapi satu hal yang menarik, Mbak. Oke. Guyon Ah. atau kelakar bahwa perempuan itu ras terkuat di dunia itu ternyata benar, Pak. Oh, gimana itu, Pak, ceritanya, Pak, di sana, Pak? Jumlah jamaah haji perempuan 55%, tapi yang meninggal nggak sampai 40% dari jumlah yang meninggal. Oke. Jadi artinya sebenarnya banyak perempuan yang berangkat, tapi yang meninggal jauh lebih sedikit daripada yang laki-laki. Berarti kan benar-benar kuat itu. Berarti ras terkuat benar ya, Pak, ya? Secara makna sesungguhnya ya, Pak, ya? Betul. Oke, baik. Bapak Menteri, tadi mengenai transformasi pelayanan haji kan bukan bertumpu pada perempuan saja, Pak. Betul. Tapi ada juga lansia, penyandang disabilitas, bahkan jamaah haji yang memiliki kebutuhan khusus yang butuh pendamping untuk bisa menjalankan ibadah haji dengan aman dan nyaman juga, Pak, ya. Nah, bagaimana Kementerian Haji dan Umroh memastikan setiap jamaah tanpa terkecuali mendapatkan pelayanan yang setara sesuai dengan kebutuhannya, Pak? Di sana kita membentuk tim, ada layanan konsumsi, ada layanan transportasi, ada layanan akomodasi. Kita juga menyiapkan khusus layanan lansia dan disabilitas. Oke. Kita siapkan dari tanah air, kita berikan pengetahuan dan keterampilan untuk ini. Mungkin Mbak pernah lihat beberapa petugas haji kita ini menyuapi, Iya, betul. ganti Jamaah. pampers bapak, ibu atau bapak sepuh. Bahkan ada petugas kita yang sudah seperti dianggap cucunya oleh jamaah haji itu karena sangat-sangat dekat hubungannya. Dan itulah yang kita lakukan untuk memberikan pelayanan kepada para jamaah. Oke, baik. Mbak tahu ya, petugas haji kita yang standby di Masjidil Haram itu menyiapkan ihram cadangan, menyiapkan sandal cadangan. Oh ya. Karena ada beberapa jamaah yang sepuh itu yang kadang-kadang tidak bisa menahan buang air kecil, ngompol. Disiapkanlah Oh, luar biasa, cadangan untuk itu. Itu sampai sebegitunya, Pak, kita menyiapkan itu. Berarti sangat hal detail banget ya, Pak? Detail kita siapkan. Oke, baik. Nah, pelayanan inklusif ini kan membutuhkan sebuah kesiapan, Pak. Baik dari sisi kebijakan maupun dari sumber daya manusianya ya, Pak, ya. Nah, sejauh mana transformasi pelayanan tadi Bapak sampaikan, itu sudah menyentuh sampai ke hal-hal kecil detail seperti itu ya, Pak, ya? Ya, ini sudah kita siapkan, Pak. Oke. Dalam pelatihan yang 1 bulan di asrama itu, sudah kita bagi, ini kamu bagian landis, kamu bagian transportasi, kamu bagian konsumsi. Sejak awal sudah siapkan. Ini tugasmu nanti melayani lansia ini seperti ini, dan harus dilakukan seperti ini. Itu sudah disiapkan jauh. Sehingga begitu sampai di sana mereka sudah tahu tugasnya, sudah tahu apa yang perlu dilakukan, sehingga alhamdulillah banyak yang terlayani. Walaupun mungkin komplain pasti ada, pastilah, nggak mungkin tidak. Tapi kita sudah berusaha keras untuk bisa memberikan pelayanan untuk mereka. Oke, baik. Pak, di balik keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya itu, kan ada pihak-pihak yang bekerja dengan penuh dedikasi, Pak. Betul. Nah, semakin kesini juga, seperti tadi Bapak bilang, banyak perempuan mengambil peran, Pak, dalam penyelenggaraan haji tersebut, ya kan, Pak? Bahkan tadi 33% itu tertinggi sepanjang sejarah ya, Pak, ya? Nah, menurut Bapak, seberapa pengaruh atau seberapa pentingnya peran perempuan dalam mendukung kualitas pelayanan dan juga keberhasilan penyelenggaraan haji, Pak? Tentu perempuan itu kan punya kelebihan emosi, empati, empati itu yang banyak dirasakan oleh para jamaah kita. Mungkin yang laki melayani tetap melayani sama, tapi ada yang melayani dengan empati, dengan hati itu
lebih menyentuh pada para jamaah haji kita. Dan itu salah satu keunggulan perempuan itu. Walaupun secara fisik mungkin kalah, misalkan gendong jamaah itu tidak sekuat yang laki-laki, tapi ada hal yang membuat perempuan mempunyai kelebihan tersendiri. Oke, baik Pak. Nah mungkin dalam nuansa Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini Pak, kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh para perempuan sehingga bisa turut mengambil peran, kemudian berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan haji juga yang mungkin nanti semakin tahun semakin baik Pak untuk pelayanannya? Pelayanan haji tahun 2020 membuktikan bahwa perempuan pun, kalau kita beri kesempatan, kita beri peluang pun, bisa. Mereka bisa menjadi petugas haji yang baik, mereka bisa melayani jamaah haji dengan baik. Bahkan ada beberapa kepala sektor yang perempuan juga yang kita tugas itu. Dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena itu bagi teman-teman perempuan seluruh Indonesia, marilah kita mengasah, menggali, dan meningkatkan potensi diri masing-masing. Saya kira dengan semakin terasah potensinya, peluang untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji kita akan jauh lebih terbuka pada mereka ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terakhir ini karena kita edisi khusus Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, saya pengen tahu Pak, waktu kecil Bapak lomba 17-an itu jagonya di mana Pak? Itu bawa kelereng di sendok di mulut. Wah, bawa kelereng. Ada tipsnya nggak Pak supaya bisa tidak jatuh dan larinya cepat? Konsentrasi. Dan itu sama dengan apa yang kita lakukan di Kementerian Haji. Kita konsentrasi khusus di haji. Inilah salah satu keunggulan kita, dan kami berterima kasih pada Presiden Prabowo yang membentuk Kementerian Haji ini sehingga kami fokus di haji saja, tidak ke lain-lain. Dan sama dengan lomba kelereng, kita jalan sambil konsentrasi kita ke mulut yang membawa sendok ada kelerengnya itu, sehingga kita bisa jalan. Dan fokus sampai tujuan. Kalau kita bawa kelereng sambil lihat kiri ke kanan, lihat lawan itu nggak akan sampai tujuan dengan cepat ya Pak ya? Atau mungkin kelereng kita jatuh. Sama dengan haji kita konsentrasi ke haji sajalah, nggak usah lihat yang lain, nggak usah apapun itu, apalagi komentar-komentar miring sebagai bagian dari vitamin aja, nggak usah terlalu pikirkan dan dimasukin ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak sudah memberikan waktu jelita. Semoga apa yang Bapak lakukan di Kementerian Haji di bawah kepemimpinan Bapak itu bisa menjadi ladang pahala juga untuk Bapak dan juga tim Bapak semuanya. Dan bagaimana kita memberikan pelayanan kepada tamu Allah itu menjadi bagian ikhtiar kita ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik.